Halo guys, welcome back to my channel. Oke, kali ini gue datang dengan video terbaru guys ya. Jadi di tangan kiri gue ini adalah iPhone 11 Pro gue yang sudah menggunakan iOS 16. Dan di tangan kanan gue ini adalah iPhone 11 gue yang masih menggunakan iOS 15 guys. Jadi di video kali ini gue akan sharing singkat ya tentang dua iOS ini. Enakan mana sih kalau untuk saat ini teman-teman ya. Jadi tanpa banyak basa-basi kita langsung masuk ke video pembahasan berikut ini. Let's go! Oke guys, jadi pertama-tama gue pengen ngajakin kalian untuk ngetes kecepatan booting ya dari dua iOS ini teman-teman, iOS 16 dan iOS 15. Jadi gue matikan dulu guys ya, jadi kita matikan bareng-bareng nih. Oke, kita matikan, sip. Nah, dia udah mati guys, jadi gue pengen nyalain, gue pengen lihat ya lebih cepatan di iOS 16 atau di iOS 15 ya kalau untuk bootingnya guys. Jadi kita nyalain bareng-bareng guys. Oke, udah nyala guys ya. Kita lihat mana yang lebih cepat nih, iOS 15 nih iOS 16. Oke guys, ternyata iOS 15 di iPhone 11 ini lebih cepat nyalanya teman-teman ya. Kalau 16 ini iOS-nya kalah cepat guys ya, tapi itu gue sekedar tes doang ya karena gue penasaran aja, dan kita udah buktikan bareng-bareng kalau iOS 15 ini kalau untuk bootingnya lebih cepat guys ya. Oke teman-teman, jadi salah satu fitur yang paling gue suka dari iOS 16 ini adalah custom widget guys ya, seperti ini. Oke, custom widget seperti ini guys ya, kalian bisa lihat sendiri. Sini ada tulisan baterai gue, ada indeks saham, kalian bisa custom, dan juga kalau kalian mau ubah tinggal customize di sini guys ya. Nah, jadi menurut gue salah satu fitur yang paling gue suka adalah fitur custom widget ini teman-teman. Itu sih yang gue rasakan di iOS 16 ini. Tapi kalau untuk fitur-fitur yang lainnya itu gue juga suka. Tapi yang gue tangkap adalah ternyata fitur-fitur itu nggak gue pakai sama sekali. Contohnya adalah baterai persentase. Kalau untuk baterai persentase sendiri di sini ada tulisan baterai persentase guys ya. Nah ini nggak gue pakai. Kenapa? Karena kalau gue pakai itu baterainya boros. Jadi karena nggak gue pakai ya sama aja dong kayak iOS 15, nggak ada bedanya gitu yang gue maksud teman-temannya. Terus katanya bisa ngedetect AirPods KW atau enggak. Karena gue nggak pakai AirPods jadi gue nggak bisa kasih lihat ke kalian ya untuk ngedetect AirPods KW atau orinya gimana. Cuman kalau AirPods-nya KW itu kedetect AirPods-nya tidak dikenal gitu loh guys. Nah selanjutnya nih teman-temannya, kalau misalkan dari sisi baterainya sendiri, kalau untuk di settingan normal tanpa baterai persentase, terus background refresh app-nya dimatikan, gue ngerasa kalau untuk iOS 16 ini itu tahan banget baterainya dibanding dengan iOS 15 guys ya. Cuman yang gue rasakan adalah kalau misalkan kita dalam keadaan standby iOS 16 ini, itu baterainya lebih cepat turun. Jadi dari jam 10 malam sampai jam 9 pagi ini dibiarkan 100% itu berkurang 4% dari 100 ke 96. Kalau di iPhone 11 ini yang menggunakan iOS 15 ini 100% dari jam 10 malam sampai jam 9 pagi itu berkurang 2% doang guys. Jadi ini sebenarnya gue nggak compare ya, tapi gue nggak sengaja notice ya kalau misalkan loh kok misalkan dalam keadaan standby dalam waktu yang lama iOS 16 itu lebih cepat berkurang. Padahal di iOS sebelumnya di iPhone 11 Pro gue tuh awet banget guys, sama kayak iPhone 11 ini guys. Jadi itu yang gue rasain guys ya. Oke, sekarang gue ngajakin kalian untuk speed test ringan-ringan atau tipis-tipis aja guys ya. Jadi ini background udah nggak ada lagi aplikasi yang berjalan di belakangnya. Jadi gue akan buka aplikasi. Jadi kita lihat ya siapa yang lebih cepat guys. Jadi di sini kita buka ke gallery dulu guys ya. Di sini gallery. Kita touch bareng-barengnya. Let's go. Sama-sama cepat teman-temannya. Kalau kemudian kita buka ke email guys. Oke, sorry. Seperti ini. Oke, kita tes lagi. Kalau untuk buka notes sama aja. Kita tes lagi buka kamera. Sama aja guys. Kita tes buka reminder. Oke, lebih cepat iPhone 11 ternyata guys ya. Kita cek lagi guys. Kita buka di font. Sama. Kita buka di Safari. Sama. Kita buka di message. Sama.
Jadi so far gue ngerasa nggak ada perbedaan kecepatannya dari iOS 16 dan iOS 15. So far so good, sama-sama cepat, ngebukanya juga hybrid. Tapi yang gue rasakan tadi doang pas booting, gue ngerasa iPhone 11 di iOS 19 itu lebih cepat ya kalau untuk booting nyalanya itu loh guys. Oke, jadi kesimpulannya kalau di iOS 16 ini gue suka banget ya experience gue dengan iOS terbaru ini. Fitur-fitur yang ditawarkannya itu sangat-sangat banyak banget teman-teman ya, dari custom widget, dari keyboard soundnya haptic, bisa geter-geter gitu, terus ada baterai persentase, bisa ngedeteksi AirPods KW teman-teman ya. Jadi gue suka banget. Tapi ternyata yang gue pakai paling custom widget, sisanya nggak gue pakai teman-teman karena itu tadi baterainya boros. Jadi bagi gue pribadi kalau gue update ke iOS 16 itu banyak fitur yang nggak berguna buat gue. Jadi ya so far kalau kalian tanya gue lebih pilih iOS 16 atau iOS 15, gue lebih pilih untuk di iOS 15 sementara. Sampai iOS 16 ini mendapatkan perbaikan yang lebih lanjut karena kan namanya baru iOS baru ya. iOS 15 saja sekarang udah di iOS 15.7. Jadi mungkin kalau udah di iOS 16.4 mungkin udah sangat-sangat stabil ya iOS 16 terbaru ini. Jadi yang ingin gue sampaikan ke kalian adalah kalian boleh update iOS 16 kalau fitur-fitur baru yang ditawarkan itu kalian pakai. Tapi kalau fitur-fitur baru yang ditawarkan itu nggak kalian pakai sama sekali, gue ngerasa kalian nggak perlu update iOS 16. Tetap stay aja di 15.6.1 atau update ke iOS 15.7. Ini dari pengalaman gue murni pribadi teman-teman, karena masih ada bugs yang terjadi di iOS 16. Di iPhone 11 Pro gue ini, kalau untuk gaming lancar, kalau untuk sehari lancar. Untuk pemakaian standar sehari-hari nonton dan lancar, nggak ada masalah sama sekali teman-teman. Tapi jangan salah, sesekali gue ngerasakan ada yang namanya kayak slow respon. Benar, ini baru terjadi sekitar kayak kemarin gitu guys ya, terjadinya gitu loh guys. Nah, kalau untuk di iOS 15 sendiri, so far gue ngerasakan lancar banget, nggak ada masalah sama sekali. Jadi semuanya so smooth. Ya paling kelihatan jadul aja ya, karena ketinggalan zaman di iOS 16 teman-teman ya. Selain itu yang gue sangat sayangkan adalah fitur wallpaper yang ada di iOS 16 yang ternyata dihilangkan wallpaper bawaannya guys. Jadi kalian masuk ke wallpaper di sini. Di sini cuma ada tulisan seperti ini guys ya, add new wallpaper, nggak ada pilihan choose new wallpaper. Kalau di iOS 19 ada tulisan seperti ini di wallpapernya. Kalian buka ada pilihan choose new wallpaper. Oke, kalian bisa pilih wallpaper bawaan dari iOS sendiri teman-temannya. Nah, karena kan yang namanya wallpaper itu sangat berguna sih bagi gua pribadi, karena kan wallpaper itu identik teman-temannya. Nah, gimana wallpaper di iPhone X tuh identik banget dengan iPhone X-nya gitu loh teman-teman. Jadi nggak ada wallpaper bawaan ini bikin gua kayak ya sayang aja sih wallpaper iOS yang biasanya sebagai trademark malah dihilangkan. Nah, itu aja sih yang ingin gue sampaikan ke kalian. Kalau kalian tanya iOS 15 dibandingkan dengan iOS 16, sebenarnya nggak ada perbedaan jauh dari sisi performa. Tapi kalau dari sisi fitur-fitur banyak banget perbedaannya, dan iOS 16 lebih unggul dari sisi fitur. Sayangnya fitur-fitur yang ada di iOS 16 ini nggak kepake buat gue pribadi yang notabene hanya ya user smartphone yang buat sosial media, buat main game, buat ngedit-ngedit dan foto-foto guys. Itu sih yang gua rasakan dari pengalaman gua pakai iOS 16 selama hampir 10 hari guys ya. Bentar lagi kan tanggal 22, jadi 10 hari ya. Ini kan rilisnya tanggal berapa ya nih? Tanggal 13 ya, 13. Jadi semoga video ini berguna buat kalian yang masih stay di iOS 15, bertanya upgrade nggak ke iOS 16. Oke guys, sekian video kita kali ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat guys ya. Kalau kalian ada keluhan boleh komen di kolom komentar, kita sharing sama-sama ya, kita cari solusinya. Kalau ada yang setuju sama gua juga boleh komen, yang nggak setuju juga boleh sharing ketidaksetujuan kalian itu apa guys ya. Nah, kalau misalkan kalian ngerasa banyak bugs yang ada di iOS 16, ya udah nggak usah update. Kalau kalian udah update ke iOS 16, kalian harus siap dengan resiko yang terjadi guys ya. Nah, itu aja sih yang ingin gue sampaikan. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye bye.